Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Suara ini jatuh, mengejutkan semua orang yang hadir di hotel Launfak. Siapa ini? Berani melawan Launfak? Dan mengapa dia memberi nama Gu Feng? Bukankah seharusnya Anda datang ke sini untuk mencari Dokter Damar? Sungguh energi yang dalam, siapa yang akan datang? Yuan Jinsi berkata dengan suara yang dalam, merasa tidak enak badan. Keluar dan lihatlah. Hao Ye berkata dengan suara serak dan berjalan keluar dari villa bersama sekelompok orang Gu Feng tingkat tinggi. Namun begitu mereka meninggalkan villa, mereka menemukan sejumlah besar mayat di tanah. Mayat-mayat itu adalah orang-orangnya dari Lonfak. Di pinggiran villa ada keberadaan yang aneh. Ini adalah sekelompok wanita dengan pakaian merah besar. Riasan wanita itu sangat menggoda, matanya merah darah, kukunya ramping seperti pisau dan setiap kuku berlumuran darah dan mereka yang menatap Gupeng. Murid mereka penuh dengan keinginan dan keserakahan seolah-olah serigala menatap domba gemuk. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang tidak terlalu alami. Hong Nyangu, Hou Ye segera melihat sosok yang berdiri di atap Mercedes-Benz putih dan berkata dengan dingin, "Siapa yang mulia?" Wanita tua itu segera melepas wajahnya ketika Lord Hao melihat ini. Dia terkejut dan berkata dengan suara yang kental, "Ternyata Ibu Lord Gu, apa? Apa maksud Anda, Hong Nyangu? Mengapa Anda ingin mengelilingi kami?" Lord Hao penuh kebingungan. Masuk akal bahwa pemilik lembah Hongyan membunuh Dr. Damar dan memanfaatkannya, jadi dia seharusnya pergi ke lebih awal. Mengapa Anda mengelilingi diri Anda lagi? Dan melihat ekspresi lembah merah, dia sangat marah, seolah-olah dia ingin menghancurkan mayat orang-orang di sisinya menjadi puluhan ribu keping. Untuk apa ini? Mungkinkah? Hao Yue menebak sedikit, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Ini konyol setelah semua dikelilingi. Berhenti berpura-pura menjadi bawang putih di sini. Di mana master puncakmu? Minta dia untuk menemuiku. Kamu tidak layak berbicara denganku. Master lembah Hongyan minum dengan dingin. Ekspresi Hou Ye berubah dan dia berkata dengan suara serak, "Tuan Gu, kami tidak memiliki niat buruk terhadapmu, Hong Nyangu. Dan kami di sini bukan untuk Dr. Lin. Kami kebetulan lewat dan tidak punya niat lain. Saya harap guru tidak salah paham. Namun bahkan jika Hou Ye cemberut, guru lembah Hongyan benar-benar mengabaikannya. Sepertinya master puncak Anda berencana untuk bersembunyi dan tidak keluar. Oke, jika itu masalahnya, maka saya akan membunuh master puncak Anda dan keluar." Begitu suara itu jatuh, master lembah Hongyan mengelambaikan tangan, "Langsung pergi bunuh aku." Ikuti perintah. Para wanita berbaju merah di sekelilingnya tertawa dan bergegas menuju orang-orang ini terlalu licik. Orang-orang Gu Feng juga kesal, meraung rendah dan pergi untuk membunuhnya. Kedua belah pihak bertarung langsung bersama. Namun jangan lihat bahwa tidak banyak wanita berbaju merah, tetapi semuanya aneh dan menakutkan. Mereka tidak menggunakan senjata tetapi langsung bertarung dengan tangan ramping mereka. Kuku mereka setajam pisau dan tubuh mereka secepat embusan angin. Sejumlah sulit dipahami, mereka bergegas ke kerumunan Gu Feng dan kuku mereka merenggaruk-garuk merobek dada mereka orang dan darah berceceran liar. Dan ketika darah mencecer di wajah mereka, ekspresi mereka akan sangat bersemangat dan beberapa orang berkedut dengan kegembiraan seolah-olah mereka sangat puas. Dalam waktu singkat, hampir 100 orang jatuh di tangan pihak Gu Feng. Di sisi lain, Hong Nyangu hanya beberapa orang yang terluka, dan orang-orang yang terluka menjadi semakin bersemangat dan bersemangat. Mereka terluka dan tidak tahu rasa sakit sama sekali, seolah-olah mereka tidak bisa merasakan sakit secara alami.
Apa-apaan ini sangat sulit untuk dihadapi. Melihat wanita berpakaian merah berteriak saat bertarung di kerumunan, wajah Yuan Xinzi pucat dan dia menggertakkan gigi dan mengutuk. Mereka pasti keberadaan yang diubah oleh Master Hong Yangu dengan sihir. Hong Yangu saat ini berada dari masa lalu. Mereka lah mahir dalam modifikasi tubuh dan pandai dalam berbagai teknik dan sihir terlarang. Itu hanya modifikasi metode kotor dan tercela. Hao Yue berkata dengan dingin. Tuan Hao, apa yang harus dilakukan sekarang? Yuan Xinzi berkata dengan cemas. Seperti yang saya lihat setelah Tuan Lembah Wajah Merah membunuh Dr. Damar, dia berencana untuk menghapus puncak kesepian saya. Saya sangat serakah. Karena pihak lain tidak memberi kita cara untuk hidup, bagaimana kita bisa menunggu untuk mati? Bertarunglah dengan mereka, beritahu mereka bahwa Lon Feiku juga tidak mudah diganggu, teriak Hao Ye. Ketika orang banyak mendengar suara itu, semangat juang mereka tinggi. Oke, kalau begitu ayo bertarung dengan mereka. Bagaimana? Kamu bisa takut garis-garis ini akan gagal. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama-sama. Adegan itu gelap dan tanah bergetar. Bangunan Hyuan bila semuanya hancur, orang-orang terus jatuh. Darah terus berceceran. Pinggiran kota Jiangsen di pagi hari diselimuti lapisan darah. Tapi Master Lembah Hongyan jelas tidak akan terus berlarut-larut. Jiangsen penuh dengan ilinier dan sesuatu keluar. Itu akan berdampak besar padanya. Pertempuran cepat adalah raja. Dia segera menetap Lord Hao di tengah kerumunan, menyeringai dan berteriak. Ikan dewa ini akan menggunakan kepalamu untuk memaksa tuan puncakmu muncul. Setelah berbicara, dia berubah menjadi angin puyuh dan melompat ke arah Lord Hao. Ekspresi Hao Ye menjadi tegang dan dia segera mengangkat tangannya untuk melawannya. Ledakan 4 telapak tangannya bertabrakan dengan Hao Ye terbang keluar dan menabrak aula utama Hyun Villa. Beberapa pilar kokoh di aula hancur dan langit-langitnya retak dan runtuh. Tuan Hao, orang-orang kuat Gufeng segera bergegas. Sudut mulut Hao Ye berdarah dan dia berdiri dengan cemberut. Hanya 1 telapak tangan yang bisa menjelaskan seberapa besar jarak antara dia dan Master Wajah Lembah Merah. Hao Yue tahu bahwa dia tidak mungkin berurusan dengan Master Hong Yang sendirian. Untuk saat ini kita hanya bisa menang dengan angka. Di mana 7 pedang absolut puncak tunggal, Hao Yue berteriak. 7 sosok terbang segera di luar aula berbaris dengan pedang darah di tangan mereka. Aku akan menunggu kedua formasi pedang, teriak Hao Yue. Semua orang segera membentuk formasi pedang dengan Red Vice Village Lord sebagai pusatnya. Tuan Hao, aku Jinsi Villa ada di sini untuk membantumu. Yuan Jinsi berteriak dan kemudian secara pribadi memimpin para elit untuk membantu dan aku Fenzong, aku bahkan akan datang ke Sekte Awan. Kali ini aku yakin gadis iblis ini akan datang dan pergi. Semua orang berteriak dan bergegas seluruh aula dalam sekejap pedang dan pedang, tapi Master Hongyan tidak takut sama sekali, malah dia tertawa. Ayo, haha, aku ingin melihat kemampuanmu. Kalau begitu, biarkan kamu melihat kemampuan kami. Hao Yue mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Suara mendesing, pedang Gofeng, Gicui ditembakkan bersama dan berbagai lampu pedang bertambah menjadi hanya beberapa ribu seperti penggiling daging menebas ke arah penguasa Lembah Hongyan. Namun penguasa Lembah Hongyan berdiri di tempat tidak bergerak, membiarkan cahaya pedang menebas tubuhnya. Denteng, 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 denteng. Banyak suara renyah keluar. Melihat pisau tajam semua orang menebas Lord of Gofeng, mereka tidak bisa mematahkan daging apapun. Itu dia, tanya Lord Lembah Wajah Merah sambil tersenyum. Itu lebih dari itu. Hao Yue berkata tiba-tiba. Master Hongyan sedikit terkejut dan melihat ke bawah. Baru kemudian dia menemukan bahwa bilah di tubuhnya tiba-tiba retak dan tali emas muncul dari bagian dalam tubuh pedang, langsung mengikatnya dengan cepat. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ini adalah harta karunku, tali emas. Hao Yue mencibir. Sekarang kamu tidak bisa melarikan diri. Nama tali emas. Pemilik Lembah Hongyan secara alami mendengarnya. Ini adalah harta yang dimiliki oleh Lord of Lon Fek. Dikatakan bahwa sekali tali ikat itu akan dipotong terus-menerus dan api tidak akan bisa membubukkannya. Bahkan dengan berbagai teknologi modern itu tidak dapat dilepaskan. Ini adalah harta langka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Kali hingga saat ini mereka Lembah Confucius mungkin tidak mengira bahwa Master Puncak benar-benar menyerahkan harta ini kepada Hao Yue.
Tuan Puncak memerintahkan saya untuk menunggu saya datang ke Jiangsen untuk berurusan dengan Tuan Lembah Wajah Merah dan Dr. Damar. Siapa di antara kalian berdua yang merupakan tokoh teratas di dunia? Jika Anda tidak memiliki beberapa senjata ajaib di sisimu, bagaimana kamu akan menghadapinya? Master Puncak mencibir. Menarik, namun hanya dengan mengandalkan tali putus seperti itu kamu dapat menaklukkan dewa. Apakah kalian terlalu meremehkan dewa? Tuan Lembah Honyan mencibir dan kemudian dengan kesar mengerahkan kekuatannya berniat untuk melepaskan diri dari ikatan kekerasan tali emas. Namun dengan seluruh kekuatannya dia tidak dapat memutuskan tali emas itu. Haha, orang-orang dari sekitar Gupeng tertawa terbahak-bahak. Jangan buang energimu. Tali emas tidak dapat diputus oleh manusia. Kami menyebut dirimu abadi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah abadi? Hao Yue mencibir lalu melambaikan, apa yang masih kamu lakukan untuk menghindari masalah di masa depan? Ikuti perintahmu. Semua orang tersenyum dan berjalan menuju Lembah Wajah Merah, mengangkat pedang mereka dan menebasnya dengan seluruh kekuatan mereka. Tentu saja, denteng, denteng, denteng. Suara tajam perangkat terdengar lagi, bahkan pedang tidak dapat mematahkan tubuh Master Lembah Wajah Merah. Apa? Orang-orang tercengang, pedang biasa tidak bisa mematahkan daging wanita ini sama sekali. Tubuhnya terlalu kuat, kata Yuan Xinji muram. Kalau begitu coba ini. Kepala Panzong berteriak, semua orang menyingkir. Kerumunan segera bubar, segera Master Panjong mengeluarkan sebuah kotak kayu berbentuk emas dan melemparkannya langsung ke kaki Master Lembah Hongyan. Master Hongyangu terlihat ke bawah, ledakan. Kotak kayu itu langsung meledak meskipun kekuatan ledakannya besar, kekuatan destruktifnya yang dihasilkan menutupi seluruh tubuh seperti arus listrik merobek dagingnya dengan panik. Tapi setelah ledakan, orang-orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa Master Lembah Hongyan masih utuh dan rambut di tubuhnya tidak rusak. Tidak mungkin, Sekte Master Penjong juga tercengang, semua orang sedikit putus asa. Ini adalah bom khusus Pengjongku, kenapa itu tidak bisa melukainya? Orang ini apa yang dia lakukan? Orang-orang sedikit bingung, pedang tidak bisa memotong, bom tidak berguna, apalagi yang bisa membunuh orang ini. Pada saat ini bahkan Hao Yue khawatir. Pada saat ini Tuan Lembah Wajah Merah tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Dia mencoba membuka tangannya dan meraung dari mulutnya. Bandel tali emas itu benar-benar ditarik oleh lengannya yang ramping dan ditarik lurus, tapi itu tidak pecah. Orang-orang menonton dengan ngeri. Cepat, tahan dia. Temukan cara untuk mengawalnya ke Lord Fake dan biarkan Fake Master mengeksekusinya. Hao Yue buru-buru berteriak. Ya, semua orang buru-buru mengepung mereka, tapi mereka baru saja mendekat. Pergi. Master bayangan meraung dan energi bergelombang dan tak tertandingi meletus di tubuhnya yang secara paksa mengguncang orang-orang yang dekat dengannya. Orang-orang jatuh ke tanah dan menangis. Wajah Hao Yue sangat muram melihat guru Lembah Wajah Merah menggeram ikatan tali emas lebih lurus dan lebih lurus. Orang-orang menjadi sangat panik. Apa yang harus dilakukan? Jika dia membebaskan diri, bagaimana kita akan menghadapinya? Tuan, apa yang harus dilakukan? Tuan, semua orang di dunia panik dan berteriak tanpa henti. Wajah Hao Yue juga sedikit sulit dilihat, tetapi pada saat ini sebuah suara datang. Anda dapat menggunakan racun darah Dava untuk membunuh gadis jahat ini. Begitu kata-kata ini keluar, guru Hao dan yang lainnya semua melihat ke sumber suara. Siapa kamu? Yuan Xinji di sebelahnya mau tidak mau bertanya. Laporkan kepada Tuan Hao semua kepala. Nama saya Chen Jiamin. Kekuatan apa itu? Saya. Masalah kekuatan apa itu? Apa sebenarnya Dava racun darah? Anda baru bilang. Tanya melaporkan kepada Marquis. Itu adalah Dava keluarga saya. Kekuatannya tidak terbatas, tapi para dewa dapat dihancurkan. Iblis. Jika digunakan pada wanita ini, dia akan disebut mati, kata Chen Jiangmin. Kalau begitu kamu cepat dan coba dulu, kata Hao Yue buru-buru. Ya Lord Marquis, tapi saya khawatir saya tidak bisa melakukannya sendiri karena teknik ini sangat rumit. Ini membutuhkan banyak darah. Tolong juga minta Lord Marquis untuk memesan darah itu. Segera kumpulkan pengumpulan darah. Ya, gunakan kekuatan internal untuk menekan darah. Kemudian oleskan ke ujung jari dan gunakan metode Fengering tertentu untuk menunjuk pada Master Lembah Hongyan. Dan dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Chen Jiaming kata tegas. Oke, cepat kumpulkan darah tetua. Ini secara pribadi menunjuk titik akupuntur dan membunuh gadis jahat ini. Hao Yue berteriak keras mengikuti perintah.
Lord Hai, Lord Hou, semua orang segera mengumpulkan darah. Tentu saja, yang disebut pengumpulan darah adalah mengumpulkan darah dari mayat di tanah. Tetapi para wanita berbaju merah di pinggiran semuanya bergegas ke aula. Elit Lord Fake menjadi agak sulit untuk ditolak. Tuan Hao, Anda harus bergerak lebih cepat. Kami tidak bisa menghentikan wanita ini. Kepala pasukan menoleh dan berteriak. Setelah melihat ini, Lord Hao tahu bahwa situasinya kritis dan juga secara pribadi berpartisipasi dalam mengumpulkan darah. Orang-orang mengambil mangkuk dari dapur, Pila memasukkan darah ke mayat ke dalam mangkuk dan kemudian menggunakan kekuatan batin untuk mengompres darah, mengentalkannya menjadi gumpalan darah dan mengoleskan ke ujung jari. Segera puluhan mangkuk darah diperoleh Chen Jiangmeng. Apakah darah cukup? Teriak Hao Yue. Cukup Tuan Hao, dapat racun darah membutuhkan kekuatan batin yang terdalam. Jika kekuatan batin tidak cukup, itu tidak dapat digunakan, kata Chen Jiangmin. Jangan khawatir bagaimana kekuatan internal sepupu ini. Bisa biasa-biasa saja. Cepat katakan langkahnya. Waktu hampir habis, jangan tunda, teriak Hao Yue. Qian Jianming mengangguk. Oke, Marquis. Sekarang izinkan saya mengatakan Anda mengambil satu langkah. Pukul poin Tianqi dan Bai Huyan terlebih dahulu, lalu pergi ke 7 titik-titik mati, pecahkan 2 pembuluh darah rendu dan suntikan darah ke Pengsi titik racun, kata Chen Jiangming dengan tegas. Hao Yue tidak berani ragu dan segera mulai. Chen Jiangming mengatakannya berulang kali dan Hao Yue melakukannya selangkah demi selangkah. Jari-jarinya terhunus dalam napas yang kuat seperti listrik dan dia menikam titik akupuntur pada tubuh Hongyan Guzu. Tentu saja guru lembah Hongyan tidak akan duduk diam, matanya dingin dan dia terus mengaum. Setiap kali dia meraung akan ada semburan udara yang mengerikan di tubuhnya, berniat untuk mengusir Hao Yue. Ledakan. Hao Yue langsung terguncang kembali ke energi yang kuat dan pria itu bergerak maju mundur lagi dan lagi, hampir jatuh ke tanah, tapi dia tidak menyerah, meraung dan mengumpulkan semua kekuatannya dan menuju ke Sema. Menciak, titik akupuntur disadap Master Hongyan bahkan lebih marah dan dengan histeris menarik tali emas dengan tangannya. Hao Yue terus pergi. Tolong. Melihat ini, Yuan Xinji dan yang lainnya bergegas untuk memegang tangan dan kaki Master Lembah Wajah Merah. Lusinan para pria kuat tidak bisa mengejutkan seorang wanita. Hanya dalam waktu 20 detik, Lord Hao telah mengklik lebih dari 30 titik akupuntur Hongyan Guzu. Tapi dia juga pucat dan terengah-engah saat ini. Di sisi lain, wajah Master Hongyan menjadi jelek dan dia tidak bisa berhenti batuk dan seluruh tubuhnya juga berantakan. Melihat adegan ini, semua orang sangat gembira. Berhasil, dapat racun darah ini benar-benar menakjubkan. Orang-orang berteriak. Chen Jiangming lanjutkan, jangan berhenti. Hao Yue juga menggeram. Selama Anda membunuh Master Hongyan mengambil keuntungan darinya, itu akan menjadi pencapaian besar untuk menyapu Lembah Wajah Merah. Gu Feng dapat dianggap tidak memiliki saingan di dunia ini dan konferensi itu pasti akan tersapu habis saat itu. Memikirkan masa depan cemerlang, Gu Feng, mata Hao Yue meledak menjadi semburan cahaya. Kali ini itu adalah pertarungan yang lengkap. Kalau begitu lanjutkan, buka titik yang Chen Jiangmen minum lagi. Hao Yue, Yuan Xinji dan yang lainnya bergegas maju lagi. Gua Mansan pergi. Tweet, Gua Nampeng pergi. Chen Jiangming berkata berulang kali. Hao Yue tidak berusaha menunggu 108 titik akupuntur untuk direkam lagi. Kunci. Master Hongyan akhirnya tidak tahan dan seteguk darah keluar dari mulutnya dan orang itu tampak terluka parah. Haha, bagus-bagus. Semua orang sangat gembira, namun keadaan Hao Yue di sini juga sangat buruk. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat dan lengannya gemetar seolah-olah dia tersengat listrik. Chen Jiangming, ada beberapa titik akupuntur. Hao Yue bertanya dengan suara serak terengah-engah. Yang terakhir, klik di antara alis dan selesai, kata Chen Jiangming. Oke, Hao Yue meraung pelan melangkah menuju Master Hongyan, tetapi pada saat ini lindungi Tuan Lembah. Raungan keras datang, kemudian sejumlah besar Master Hongyan bergegas ke aula dan mengepung Master Hongyan. Garis pertahanan di luar rusak, bunuh mereka. Yuan Xinji meraung dan bergegas membunuh mereka semua. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Marquis dijaga oleh kerumunan melewati kerumunan dan berjalan menuju penguasa Lembah Hongyan. Tetapi pada saat ini pemilik Lembah Hongyan juga sangat danang, memuntahkan darah lagi di mulutnya, menatap dingin ke arah Tuan Hao. Tuan Lembah Wajah Merah, ini adalah akhir dari memprovokasi Guru Feng.
Hao Yue berkata dengan sungguh-sungguh mengangkat tangannya langsung setelah mendekat pada saat itu. Ujung jarinya menyentuh alis penguasa lembah Hongyan. Ledakan keras menyambar. Aku melihat tali emas yang mengikat master lembah wajah merah tiba-tiba semuanya putus. Apa? Hao Yue terkejut dan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tangan seperti kilat dan dia langsung meraih lehernya. Tidak baik, Hao Yue segera membebaskan diri dan mundur. Tapi sudah terlambat. Tangan Master Hongyangu seperti tang besi menempel erat. Tidak peduli sebagaimana dia melepaskannya, itu tidak akan berhasil. Terburu-buru, dia segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke alis Hongyan Guzu. Jangan pernah memikirkannya, Master Hongyan segera meraih pergelangan tangannya dan merobeknya. Lord Hao mematahkan lengannya, dia mengangkat tangannya dan untuk merobek tangan yang lainnya. Tapi di saat kritis ini, Hao Yue tiba-tiba meludahkan mulutnya dan dia benar-benar meludahkan lidah. Seperti senjata tersembunyi mengenai alis Master Lembah Hongyan. Pada saat kritis ini, dia benar-benar menggigit lidahnya dan menggunakan lidahnya untuk membungkus jarinya. Gemerincing. Lidah menyentuh titik akupuntur di antara alis-alis utama Hongyangu. Ledakan aura di sekitar tubuh Hongyangu segera meledak. Orang-orang memuntahkan darah dengan panik, terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Titik akupuntur terakhir tampaknya berada di garis hidup Tuan Lembah Hongyan. Di tubuh utama Hongyangu itu seperti sungai yang terbalik dalam sekejap dan seluruh orang itu juga sangat menyakitkan. Tapi itu tidak cukup untuk membunuh. Dia memanjat dengan susah payah dan semua orang kuat di Hongyangu mengelilinginya dan melindunginya dengan erat. Di sisi lain, Hongyangu di sini tidak dalam kondisi yang lebih baik daripada Tuan Lembah Hongyan. Lidahnya digigit, mulutnya penuh darah, dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Satu lengannya patah dan lengan yang lainnya juga retak. Ada sedikit energi yang tersisa di tubuhnya dan seluruh tubuhnya seperti mengalami kesulitan, bahkan berdiri, dan wajahnya terengah-engah pucat melihat jantung orang-orang yang berdekuk kencang. Bagus, racun darah, Dava. Chen Jiangming, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hao Yue meludahkan darah di mulutnya dan berkata dengan samar, meskipun dia penuh dengan bekas luka dan bahkan lidah semuanya patah, tetapi matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Kofi, menurutmu kau menang. Master Hongyan mendorong orang-orang di sampingnya dan berkata dengan marah, sejauh ini aku menang, aku akan membunuhmu hari ini. Hao Yue berkata dengan gusar dan kemudian melambai. Kekuatan Dewi itu telah rusak dan itu tidak lagi kebal. Ayo bunuh dia. Bunuh. Yuan Xinji, Master Sekte Fenjong dan yang lainnya berteriak dan segera memimpin yang kuat untuk menyerang. Sekelompok ikan bau dan udang busuk benar-benar mengira mereka membunuh dewa. Kamu sedang mencari kematian, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya dewa itu. The Right Face Village Lord tertawa. Tiba-tiba darah mengalir dari pupilnya dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya terkejut dengan orang-orang yang bergegas ini dari udara. Kekuatan mengerikan yang mengerikan turun ke tubuh orang-orang ini dalam sekejap. Daging semua orang tercabik-cabik dan mati di tempat. Apa? Banyak orang Gufeng berubah warna karena itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah orang yang lemah dan tidak berkompeten dalam Hongyangu? Biarkan Anda melihat kekuatan tim tengkorak Hongyangu. Hongfen saya. Sudut mulut Hongyangu naik, matanya kental dan dia melambai lagi. Bunuh. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Bagaimanapun juga Hongyangu tetaplah Hongyangu. Bagaimana mungkin Lord Hao bisa menaklukkannya dengan tali dan latihan yang belum pernah dia dengar sendiri? Wanita-wanita berbaju merah itu terburu-buru lagi dan kali ini kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para dewa memblokir dewa pembunuh, iblis memblokir iblis pembunuh dalam waktu singkat. Sebagian besar ahli di pihak Gufeng terbunuh dan terluka. Master Sekte Fengjong tampaknya telah melihat pertunjukan, menatap wanita berbaju merah itu sementara waktu dan kemudian berteriak. Wanita ini menyerap darah, mereka dapat menyerap darah orang mati untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mereka semua terkejut dengan berita ini. Mereka buru-buru melihat wanita berpakaian merah dan menemukan bahwa sudut mulut mereka memang penuh darah. Setiap orang yang terluka parah akan membungkuk dan menelan darah mereka yang mati di tanah. Setelah meminum darah, mereka tampak seperti untuk melupakan tubuh mereka, cedera dan kekuatan, kecepatan dan energi telah meningkat pesat yang sangat menakutkan dan jahat. Bagaimana ini bisa terjadi?
Mata Hao Yue melebar. Sarana orang kuat di Hongyangu sangat menakutkan sehingga membuat orang gemetar. Keuntungan dari jumlah orang di pihak Gu Feng telah menghilang. Mereka menggunakan terlalu banyak orang untuk melawan tim kerangka merah muda dan merah muda ini. Sekarang mereka dari setengahnya mati dan terluka, dan kekuatan tempur tim kerangka belum hanya tidak berkurang tetapi lebih meningkat. Puncaknya pasti akan hancur total. Hao Yue tidak mungkin untuk bertarung, kamu harus pergi dengan cepat, pergi dengan cepat. Yuan Xinji juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan buru-buru mundur berteriak pada Tuan Hao. Hao Yue juga bukan idiot, meskipun dia melukai Master Lembah Hongyan dengan serius, tapi dia tidak membunuhnya. Dia tidak akan berhasil, lupakan saja, masih ada perbukitan hijau yang tersisa. Jangan takut kehabisan kayu bakar, ayo mengungsi dulu. Teriak Lord Hao samar. Kerumunan tidak berani ragu dan segera mundur. Tapi sekarang jika Anda ingin pergi, bukan Hao Yue yang memiliki keputusan akhir. Mau pergi tidak semudah itu. Master Hongyan bergegas dengan ekspresi muram di wajahnya. Yang lain ingin berhenti, tapi kali ini Master Hongyan benar-benar membunuh dan mengquiz of informately, bersumpah untuk tidak menyerah. Dia menampar pembangkit tenaga listrik Lone Fang di depannya sampai mati seperti harimau memasuki kawanan membunuh quarter. Setelah beberapa saat dia membunuh orang-orang Gu Feng yang menghalanginya. Kulit Hao Yue berubah dan dia bergegas keluar dari aula dan berlari ke mobil luar. Tapi saat ini panggilan angin kencang yang aneh tiba-tiba melilit tubuhnya seperti tangan besar yang tak terlihat dan kemudian menariknya dengan tajam. Yah, Lord Hao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia diseret kembali ke aula dan jatuh dengan keras ke tanah. Tepat ketika dia hendak bangun, sebuah kaki menginjak tanah. Valeri, Master, selamatkan hidupmu. Hao Yue berteriak histeris bahkan tanpa memikirkannya. Tuan lembah yang ceroboh akan menginjak kepala Merkuis segera menarik sedikit kekuatannya dan matanya bersinar dan dengan kesedihan dan senyum. Apa? Hanya pada saat ini kamu tahu untuk memohon belas kasihan. Apakah kamu sudah terlambat, Tuan Hao? Orang-orang Gu Feng terkejut dan berseru, mengapa kamu tidak menghentikan mereka semua? Master Hongyan tertawa. Orang-orang Gu Feng tampak jelek satu persatu. Ragu-ragu sejenak dan akhirnya berhenti berkelahi, tapi mereka tidak berani melepaskan pedang di tangan mereka dan malah mengepung Master Lembah Hongyan marah. Tetapi tim kerangka Hongyangu berdiri di depan tim Tuan Hongyangu dan melindunginya. Lepaskan Merkuis, teriak Yuan Xinji, biarkan dia pergi. Hehe, dalam mimpi dia akan mati dan kalian semua harus mati juga. Semua orang di sini hari ini selama mereka bukan dari Hongyangu harus mati di sini. Paksa dan musnahkan nyawa dari Tuan Hao. Yuan Xinji terkejut, mereka tidak tahu mengapa Master Hongyangu memiliki niat membunuh yang begitu besar sampai saat itu. Hao Yue berteriak keras, Tuan Gu, jika kamu tidak membunuhku, aku akan dapat memberimu manfaat yang tidak terduga. Aku tidak kekurangan apa-apa, bisakah salah sumpahmu menarik perhatianku? Ini konyol, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan dalam situasi ini tanpa diduga. Begitu kata-kata ini keluar, pemilik lembah Hongyan mengerut kening. Kapan saya mengambil manfaat, Dr. Damar? Kamu tidak mengambilnya. Orang-orangku melihatmu mengejar dan membunuh Dr. Damar di sini. Tunggu sampai kami tiba. Pada saat ini Dr. Damar menghilang tetapi dikelilingi Anda. Dr. Damar tidak mati di tangan Anda. Kemana lagi dia bisa pergi? Kata Hao Yue segera. Kata-kata ini jatuh ke tanah dan mata Tuan Lembah Hongyan bergetar, dan setelah beberapa saat wajahnya sangat jelek. Sepertinya kita sudah dipukuli kesalahan. Seseorang yang mengaku sebagai Gu Feng Anda membunuh saya, ditangkap oleh saya dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa itu dikirim oleh Gu Feng. Kedamaian Gu Feng Anda ada di Villa Hao Yuan ini. Jika Anda juga terpikat di sini, maka Said. Semua ini diatur oleh Dr. Damar. Dia membiarkan kamu, Gu Feng dan Hongyangu saling membunuh di sini. Tuan Hongyangu berkata dengan marah. Ekspresi dunia berubah. Dr. Damar, di mana kamu? Keluar dari sini. Master Hongyangu melihat sekeliling dan berteriak dengan sedih. Dia percaya bahwa Damar pasti bersembunyi dalam kegelapan mengamati semua ini. Chen Jianmen pada saat ini, Hao Yue di sini. Sepertinya memikirkan sesuatu dan segera berteriak, beri aku Chen Jianmen itu.
Dokter Damar, kamu adalah Dokter Damar. Hao Yue berjuang untuk berdiri dari tanah dan berteriak keras. Aku bukan Dokter Lin. Pria bernama Chen Jianmin menggigil dan berteriak dengan gemetar. Tapi Lord Hao tidak percaya sama sekali. Dan langsung menghancurkan hatinya dengan telapak tangan. Chen Jianmin muntah darah dan meninggal secara tragis di tempat. Hao Yue terkejut apakah Dokter Damar begitu mudah untuk dibunuh. Namun pada saat ini suara acuh tak acuh mendengar dari kerumunan. Tuan Hao, kamu membunuh orang baik dengan gegabah. Dia bukan dokter jenius, tapi dia memang berasal dari puncak kesepianmu. Kamu telah menganiaya dia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat sekeliling. Apakah itu suara Dokter Damar? Keluar. Cepat temukan dia untukku, teriak wajah Lembah Hongyan marah. Wajahnya penuh kebencian yang tak ada habisnya, tetapi orang-orang melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan Damar sama sekali. Jangan mencarinya, aku di sini. Suara itu keluar lagi, kemudian melihat di antara kedua belah boneka menyanggai yang telah lama mati tiba-tiba berdiri perlahan. Orang itu Damar. Di bawah mata semua orang yang terkejut, Damar perlahan bangkit pada saat ini. Dunia menyadari bahwa Dokter Damar telah ada di sana sepanjang waktu dan tepat di sebelah mereka. Dia menyamar sebagai mayat di tanah lebih awal dan telah memperhatikan semua orang yang hadir. Dari jarak dekat menyaksikan pertarungan antara Master Hongnyangu dan Marquis. Tidak ada yang akan mengaitkan mayat-mayat ini di tanah dengan Dokter Damar. Di mana Tuan Hongnyangu? Mayat-mayat ini mungkin telah dibunuh oleh orang-orang Gufeng di mata Hao Yue. Mayat-mayat ini mungkin telah dibunuh oleh orang-orang dari Hongnyangu. Tidak ada yang akan menilai keasliannya. Dan penyembunyian yang cerdik ini telah menyembunyikan semua orang. Chen Jianmin itu memang dari Lord Fake Anda. Adapun Dapa Racun, dia berkata, tentu saja dia berbohong kepada Anda. Dapa Racun darah ini bukan warisan keluarganya, tetapi saya biarkan dia memberitahunya dan membiarkan dia memberitahu Anda. Karena saya tahu Anda tidak dapat menghancurkan tubuh Master Lembah Wajah Merah. Jadi saya membantu Anda sekali, kata Damar dengan tenang. Wajah Hao Yue menjadi pucat. Master Hongnyangu juga menunjuk kemarahan di wajahnya. Mereka semua disantukan oleh Damar. Dan setelah kata-kata itu selesai, banyak langkah kaki tergesa-gesa terdengar di belakang Hui Yuan Villa. Angka yang tak terhitung jumlahnya bergegas Yuan Xing, Cao Songyang, Tuan Pintu Kilin, penguasa Pulau Wang Yao. Semua orang yang ditransfer Damar Ning memanggil dan langsung mengepung tempat kejadian mencari kematian. Tim kerangka di Hongnyangu tidak bisa mentolerir ikan bau dan tulang busuk yang mengancam diri mereka sendiri. Dengan ruangan rendah dan anggota tim kerangka segera bergegas berniat untuk menjatuhkan Dr. Lin. Kembalilah, teriak Master Lembah Wajah Merah, tapi sudah terlambat. Keduanya baru saja mendekati Damar dan sebelum dia bisa mengambil tindakan, Yuan Xing dan Cao Song yang telah membunuh mereka dan satu tamparan menampar kepala mereka berdua dengan kecepatan yang sangat cepat, membuatnya mustahil untuk bereaksi terkunci. Mereka berdua membelah kepala mereka dan mati di tempat. Orang-orang Hongnyangu dan orang-orang Gufeng semuanya ketakutan. Itu tengkorak tim. Hongnyangu adalah yang terkuat dan paling elit, tetapi mereka tidak tahan dengan tipuan Cao Songyang dan Yuan Xing. Mereka berdua diberkati dengan jarum perak oleh Dokter Damar yang lebih luar biasa. Tolong jangan bertindak gegabah. Kerumunan mengangguk. Tuan Gu, mari kita bekerja sama untuk saat ini. Dokter Damar mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus bergandengan tangan dan pergi dari sini dulu. Hao Yue merendahkan suaranya, tapi dia baru saja selesai berbicara, ledakan suara aneh keluar. Kemudian dia melihat bahwa ada Marquis langsung ditusuk oleh guru Lembah Hongyan dan jantungnya ditarik keluar olehnya, lalu diperas dan meledak. Hao Yue terus memuntahkan darah, melebarkan matanya. Dia menoleh dengan susah payah dan menatap Master Hongnyangu dengan tidak percaya. Guru Gu, Anda. Apa pendapat Anda tentang Ben Guru? Yang disebut racun darah Dapa barusan tidak banyak merugikan Ben Gu, Guru. Seorang dokter hutan belaka di mata dewa seperti bumi ini. Apa perbedaan antara semut dari semut? Kerjasama apakah dewa ini masih membutuhkan bantuan Anda sebagai tikus?
Setelah berbicara, guru lembah wajah merah memberikan pukulan lagi. Tubuh Hao Yue terguncang menjadi dua bagian. Dia tempat dan dia mati tanpa seluruh tubuh. Apa? Orang-orang Lord Fight ketakutan dan mereka ingin melarikan diri seperti orang gila. Hentikan mereka, kata Damar ringan. Pusat kekuatan dari Sekte Kaisar Timur dan Sekte Kuno segera mencegat semua orang dari Lord Fight di tempat kejadian. Berhenti, Dr. Lin. Kamu harus menjaga dirimu dulu. Kali ini aku ingin melihat di mana kamu bisa melarikan diri. Damar berani membunuh orang di sini dan berarti tidak akan pernah ada lagi wartawan di sini. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi saat ini. Dia hanya bisa membunuh, lindungi Dr. Lin. Hentikan dia. Beberapa ahli dari Sekte Kaisar Timur ingin menghentikannya, tetapi pada saat ini pemilik lembah Hongyan penuh dengan momentum dan tidak terbendung. Sebelum mereka berdua mendekat, mereka terkoyak oleh aura yang keluar dari tubuh Master Lembah Hongyan dan mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Yuan Xing, Cao Songyang, dan tuan lainnya ketakutan dan mata mereka terpejam. Setelah memakan racun darah dapa dan luka parah, ada kekuatan yang begitu menakutkan. The Red Face Pelek Lord benar-benar layak menjadi orang yang paling kuat di dunia. Hanya saja kali ini Damar tidak berencana untuk menahan diri lagi. Pihak lain putus asa dan dia secara alami tidak akan menyembunyikannya. Yuan Xing, Cao Songyang pergi, teriak Damar. Ya, Master Sekte. Mereka berdua berteriak dan bergegas menuju Master Lembah Wajah Merah dan dua semut berani bersaing dengan dewa. Bukankah itu cukup untuk membunuhmu? Sebelumnya keduanya masing-masing mengambil telapak tangan dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Ledakan getaran keluar, kekuatan telapak tangan yang menakutkan pecah langsung menghancurkan langit-langit aula. Rumah itu meledak dan orang-orang di aula berbalik. Master Hong Nyangu dipaksa ke tanah dan mundur 3 langkah. Di sisi lain, Yuan Xing dan Cao Songyang langsung jatuh ke tanah, seluruh tubuh gemetar. Haha, di luar kekuatanmu sendiri, Master Hongyan tertawa. Kekuatan tempur terkuat yang Hua saat ini adalah Yuan Xing dan Cao Songyang. Tapi dia tidak takut pada Damar karena Damar terluka parah di bawah pengejarannya. Bahkan jika Damar memiliki keterampilan medis anti langit, dia tidak akan pernah pulih dalam waktu sesingkat itu. Percaya bahwa Damar benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan tempur saat ini. Kalau tidak, Damar akan mengambil tindakan sejak lama. Sekarang, selama Yuan Xing dan Cao Songyang terbunuh, semua akan berakhir. Master Hong Yang menyipitkan mata dan berjalan menuju sisi-sisi ini. Selangkah demi selangkah kejam, tetapi pada saat ini Yuan Xing dan Cao Songyang tiba-tiba berdiri desir-desir. Beberapa jarum perak ditembakkan dari belakang dan menusuk mereka berdua dengan cepat. Dalam sekejap kedua lengan patah sembuh dan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Murid utama Hongyan tercengang, ini tidak mungkin. Semua yang memiliki proses siklus, begitu juga dengan penyembuhan. Keterampilan medis Damar memang tak tertandingi di dunia dan bahkan guru lembah Hongyan mengagumi 5 tubuh. Tapi metode hidup dan mati seperti ini hampir seperti peri. Beraninya dia mempercayainya hanya dalam beberapa titik lengan yang patah sembuh. Ini semua seperti keajaiban. Tuan Lembah Hongyan tidak bisa berpikir jernih. Setelah Yuan Xing dan Cao Songyang sembuh, mereka segera melancarkan serangan terhadap penguasa Hongyangu. Keduanya menyerahkan pertahanan mereka secara langsung. Hanya menyerang tetapi tidak bertahan dan ada semacam kegilaan yang mentingkatkan diri sendiri. Keduanya satu kiri dan satu kanan dan setelah mendekat mereka membuat tinju dan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya menakutkan, mendesak baja untuk memecahkan besi dan setiap gerakan berakibat fatal. Mencari kematian. Master Lembah Hongyan sangat marah dan segera melakukan serangan balik. Lengannya menari dengan liar dan setiap pukulan memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Bagaimana dia pernah ditantang seperti ini? Bagaimana itu bisa ditoleransi? Bang bang. Setelah serangkaian balik badai, lengan keduanya langsung dihancurkan oleh Tuan Lembah Wajah Merah. Tapi mereka juga memanfaatkan momentum dan menendang perut Wajah Merah. Ledakan, Master Hong Nyangu melangkah mundur lagi dan orang-orang itu sudah sedikit goyah dan darah di tubuhnya bahkan lebih bergelombang. Tuan Gu, apakah kamu baik-baik saja? Kerumunan berteriak dengan cemas dan buru-buru mendukung mereka.
Tuan Lembah Wajah Merah mengambil beberapa napas dalam-dalam, menenangkan darah di tubuhnya dan melihat ke atas dengan sedikit keputusasaan di matanya. Namun dia melihat Damar mendesak beberapa jarum perak lagi untuk datang dan menusuk mereka berdua. Pada saat yang sama dia memegang gumpalan debu di tangannya yang terangkat di atas kepala mereka. Kemudian mereka dengan cepat membeku. Luka-luka di tubuh mereka dengan cepat berkeropeng dan kerontok, dan kulit baru lahir, sedangkan untuk tulang yang patah mereka pulih sepenuhnya setelah retakan pecah. Sihir macam apa ini? Guru Lembah Wajah Merah bergumam dengan mata terbelalak. Ini bukan sihir, ini medis, kata Damar. Tidak, ya, Master Hong Yangu meraung, obat tidak bisa melakukannya sampai tingkat ini. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh peri. Kamu bukan peri, jadi tidak. Ya, dia sedikit putus asa. Keterampilan medis Damar benar-benar menumbangkan kondisinya. Itu juga menyentuh tabu yang seharusnya menjadi milik seni peri. Jika seorang dokter memiliki kemampuan seperti itu, apalagi dia peri. Namun Damar tampak sangat tenang. Dia dengan tenang berkata, apakah Anda melihat debu yang baru saja saya kuburkan? Itu rahasianya. Itu Shen Wang setelah sepotong ginseng berkata dengan ringan, di dunia ini selain itu tidak ada yang bisa memberi orang kemampuan pemulihan yang luar biasa. Ada obat ajaib seperti itu, Master Lembah Hongyan tidak bisa mempercayainya. Kamu sudah kalah, Tuan Lembah Wajah Merah. Hari ini tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu, teriak Damar. Yuan Xing dan Cao Song yang bergegas lagi. Kepala Lembah Wajah Merah mati rasa dan segera meraung. Semuanya mendengarnya. Bagaimanapun caranya, bunuh Dokter Damar untukku, bunuh dia dan kita akan menang. Bunuh dia. Ikuti perintahku. Anggota tim bergegas menuju Damar bersama-sama. Pemilik Lembah Hongyan juga mengangguk seperti angin puyuh yang menghindar antara Yuan Xing dan Cao Song yang secara langsung mengejutkan keduanya dengan napas mencegah mereka kembali untuk menyelamatkan Damar. Namun meskipun idenya bagus, dia masih meremehkan para ahli pihak Damar. Sebuah cahaya pedang lewat, kemudian seorang pria dengan rambut panjang berkibar dan pedang panjang muncul di samping Damar. Itu adalah Raja Es Tianjiao. Memegang pedang panjang, dia bergerak di antara kerumunan seperti kupu-kupu. Dalam beberapa detik, Master Hong Yangu yang pertama kali mendekati Damar tiba-tiba jatuh ke tanah dan semua orang memiliki celah darah tipis seperti rambut di leher mereka. Apa? Orang-orang terkejut. Siapa yang berani menyakiti Dokter Damar? Bing Sang Jun berdiri kokoh, mengangkat pedangnya dan berteriak, Junior, di atas es dengan orang ini di sini. Tim kerangka tidak dapat membantu Damar dan Damar terus menyembuhkan Yuan Xing dan Cao Song Yang. Dan mereka berdua adalah abadi dan mereka tidak dapat dibunuh bagaimanapun caranya. Situasi runtuh. Tuan Lembah Wajah Merah tidak berdaya, menyerah. Damar berteriak keras. Master Hongyan mengatupkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Bagi pemilik Hongyan, pemandangan itu tidak berbeda dengan situasi putus asa untuk membunuh Damar dengan paksa. Yuan Xing dan Cao Song yang memblokirnya, jadi dia tidak punya peluang sama sekali. Tidak mungkin bagi rakyatnya sendiri untuk menembus garis pertahanan Raja Es. Tidak diragukan lagi. Adalah fantasi untuk menghancurkan Damar sekarang. Sebaliknya, Guru Lembah Wajah Merah terluka parah oleh racun darah Dava. Meskipun dia tidak mati, dia pasti telah mematahkan keterampilannya dan tubuh fisiknya tidak akan pernah kebal. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Master Lembah Konfusius bukanlah orang bodoh. Jika Anda terus bertarung dengan paksa, situasi Anda pasti akan sangat berbahaya. Sedikit ceroboh bahkan mungkin jatuh ke tangan orang lain. Untuk saat ini saya hanya bisa pergi saat ini. Di mana Anda kehidupan, di situ ada harapan. Sen Dr. Lin, saya mengakui bahwa Anda menang hari ini. Tetapi saya tidak percaya bahwa Anda selalu bisa menang ketika dewa. Tetapi saya tidak percaya bahwa Anda selalu bisa menang. Ketika dewa ini pulih, Anda akan dihancurkan menjadi puluhan ribu keping. Bersiaplah. Pada saat itu bahkan jika Anda mengandalkan reporter itu dan pasti tidak bisa menyelamatkanmu. Master Lembah Hongyan menggeram, berbalik dan ingin pergi. Sembunyikan Tuan Lembah untuk
pergi. Orang-orang di Lembah Hongyan berteriak. Semua anggota tim kerangka bergegas ke gerbang mencegah orang-orang dari sisi Hongyang Hua mengejar Master Lembah Wajah Merah. Mereka bertaruhkan hidup mereka hampir panik. Kejar. Yuan Xing, Cao Xiaoyang berani, ragu dan segera bergegas. Eri, Darah dan Tulang, anggota tim Tengkorak Merah dan Merah Muda yang tersisa tahu bahwa kekuatan keduanya menakutkan dan sangat sulit untuk dilawan. Di bawah krisis mereka segera mendesak informasi dan benar-benar menggunakan tubuh fisik mereka untuk memaksa dia. Meskipun Yuan Xing dan Cao Song yang sangat kuat dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, tetapi pihak lain sangat ganas dan tidak takut mati. Bahkan jika mereka berhasil menebus blok, mereka juga menunda upaya mereka keluar dari sini. Yuan Xing berteriak keras membanting telapak tangannya dan ke arahnya ledakan. Anggota tim kerangka mengambil telapak tangan, 7 lubang mereka berdarah dan daging mereka pecah. Tetapi mereka tidak jatuh, tetapi mereka mengulurkan tangan dan menjerat Yuan Xing dan Cao Songyang dengan ganas. Keduanya buru-buru dan berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak berhasil. Damar tidak buru-buru tetapi melihat dengan acuh tak acuh ke arah di mana guru Lembah Hongyan pergi dan berkata dengan ringan, "Pertama-tama taklukkanlah orang-orang ini seperti Tuan Lembah Hongyan. Dia tidak bisa melarikan diri. Wanita ini akan menjadi masalah besar di masa depan. Cepat." Yuan Xing menghancurkan anggota tim kerangka dan berteriak keras, "Jangan khawatir, aku segera pribadi yang mengejar Master Lembah Hongyan Wajah Merah." Damar berkata dengan sungguh-sungguh berjalan cepat keluar dari Haoyuan Villa. Haoyuan Villa penuh dengan hiruk-pikuk, namun daerah sekitarnya tidak lama diblokir sepenuhnya. Bahkan jika gerakan di sini keras, tidak ada yang bisa mendekat. Di jalan menuju Haoyuan Villa, beberapa mobil yang Hua melintas. Sebuah mobil hitam melaju menetes. Pengemudi itu menyembunyikan klakson 2 kali memberi isyarat untuk melepaskannya. Tetapi orang-orang yang menghalangi jalan tidak memperhatikan. Pengemudi itu mengening melirik para fotografer dan reporter di kursi belakang kedua dari mobil dengan sebungkus rokok dan berlari mendekat. "Saudara-saudara, ada apa? Mengapa jalan ditutup begitu? Ada pemotretan baru di sana. Kru Victim Tiger 2 menyewa tempat di sini, jadi jalan ditutup sementara. Ada apa? Apakah Anda ingin pergi ke Yuan Villa untuk makan malam? Hari ini tidak buka, jadi Anda bisa kembali," jawab pria itu setelah melewati rokoknya. Dia berkata sambil tersenyum, "Tidak heran ada gerakan besar di sini. Saya mendengarnya dari jauh. Mungkin ada adegan ledakan." "Hei saudara, Anda mengatakan bahwa Dr. Genius Lin ada di dalam?" "Pasti ya. Ada highlight di Vector 2. Dr. Damar, bisakah dia tidak ada di dalamnya?" "Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan apa-apa lagi. Masuk saja ke dalam untuk mengambil beberapa foto dan menyimpan kenangan." Sopir itu merendahkan suaranya dan tertawa pelan, dan kemudian dengan terampil mendorong beberapa ratus yuan uang ke kertas. Tanpa diduga, wajah pria itu berubah, sikapnya tiba-tiba menjadi serius dan dia langsung menjatuhkan tangan pengemudi. "Apa maksudmu?" teriak pria itu. Supir itu terkejut. "Ini, apakah Anda wartawan?" Pria itu bertanya lagi. Tidak, kami tidak." Berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Tempat ini sekarang menjadi tempat pribadi dan tidak terbuka untuk umum. "Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi," teriak pria itu dengan tenang. "Kakak, ayo pergi." Sebelum mengemudi itu sempat berkata apa-apa, 2 orang melangkah maju untuk mengusirnya. Supir itu punya pilihan selain berbalik dan pergi. Namun sebelum mobil itu pergi, tiba-tiba bang. Tiba-tiba terdengar semburan ledakan dari belakang. Lalu sebuah mobil terangkat ke ketinggian 3 meter dan terjatuh ke kasar. Gerakannya begitu hebat sehingga semua orang tercengang. Sopir itu sibuk mencari di sana, tapi melihat tempat di mana ledakan itu terjadi, sosok merah terbang ke arah sisi ini seperti kilat bergegas menyusuri jalan. "Wow!" supir itu berseru ketika dia bereaksi. Sosok merah sudah melompat ke kejauhan. "Apa yang masih kamu lakukan? Masuk ke mobil dan kejar." Fotografer dan reporter di dalam mobil sepertinya memiliki wawasan tentang sesuatu dan buru-buru berteriak. Pengemudi juga sadar dan segera melompat ke dalam mobil mengajar
Sosok merah. Sosok merah secara alami adalah pemilik lembah Hongyan wajah merah. Pada saat ini dia cukup malu dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke Jiang Shen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan dipaksa dalam situasi seperti itu. Dokter Damar, aku akan merobekmu menjadi ribuan puluh keping. Otak dan jantung bertahan sehingga kamu tidak akan pernah mati. Tapi hidup lebih buruk daripada kematian. Dan manusia tidak seperti manusia. Dan kamu tidak bisa menjadi hantu. Wajah pemilik lembah berwajah merah itu muram, giginya gerak. Gigi perak terkatup rapat dan sumpah kejam dibuat di wajahnya. Jantungnya, dia menatap ke kejauhan setelah melintasi beberapa desa di samping pinggiran kota. Saya tiba di sebuah gunung rendah di luar Jiangsen. Dia ingat bahwa ada orang di sini yang mengatur agar dia bertemu. Dia sekarang harus menemukan orang sendirian dan mengatur dirinya sendiri untuk kembali ke Hongnyangu selama 1 atau 2 hari untuk beristirahat. Setelah 1 atau 2 hari, ketika cederanya stabil, dia bisa kembali dan merobek Damar menjadi 8 bagian.